Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, tiada bosan dan memang kita senantiasa dianjurkan untuk memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, puji kepada Allah itu banyak cara, dengan kalimat-kalimatun thayyibah seperti tadi, tasbih, tahmid, takbir, itu bagian dari puji kita kepada Allah. Syukur merupakan action perbuatan kita, syukur nikmat, syukur terhadap rezeki, syukur terhadap kelapangan waktu dan sebagainya. Itu merupakan refleksi dari rasa syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan ke arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, RT, RW, dan juga Ketua DKM Masjid Al-Furqan beserta perangkat-perangkatnya. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara selaku jemaah yang setia terhadap Masjid Al-Furqan. Semoga kita tergolong yang dijanjikan oleh Rasulullah, salah satu nantinya di padang mahsyar yang tidak terkena panas teriknya matahari, yaitu orang yang telah menggantungkan hatinya dengan masjid. Nanti di padang mahsyar, Bapak Ibu, ada masanya manusia itu berkumpul, berjalan menuju satu tempat yang tidak diketahui. Pada saat itu cuaca sangat terik, panas. Namun orang-orang yang sudah tergantung hatinya dengan masjid, maka masjid itulah yang menaungi beliau tidak terkena panas. Itu janji Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu, kita melanjutkan kajian kita tentang ta'limul muta'allim, etika di dalam belajar. Ada etika di dalam belajar, tujuannya supaya ilmu yang didapatkan itu berkah, supaya di dalam belajar itu menjadi nilai ibadah. Apa ada orang yang belajar ilmunya tidak berkah? Ada. Buktinya, ada orang yang semakin luas ilmunya tapi semakin jauh dari Allah. Kalau kata Rasul, man izdada ilman walam yazdad hudan falam yazdad illa bu'dan. Siapa yang ilmunya bertambah namun walam yazdad hudan, tidak bertambah hidayahnya, maka dia tidak dekat dengan Allah, malah semakin jauh. Maka ini adalah orang yang tidak mendapat keberkahan ilmu. Ada orang semakin luas ilmunya, malah semakin jauh dari lingkungan. Semakin banyak ilmunya, semakin sulit untuk didekati. Semakin banyak ilmunya, malah semakin sombong.
Nah, ini namanya ilmu nggak berkah. Ada nggak yang begitu, Pak? Banyak. Ada. Artinya ilmu itu terkadang malah membuat seseorang sombong. Baik. Di sini kita mulai pada pasal yang kedua atau bab yang kedua, di mana bab yang pertama kemarin tentang keutamaan ilmu, pentingnya ilmu, dan juga tentang ilmu fikih sudah kita lalui pada kajian yang lalu. Hari ini ta'limul muta'allim, kita masuk pada bab kedua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyati fi halit ta'allum. Thumma la budda lahu min niyati fi zamani ta'allumil muta'allim fi zamani ta'limil ilmi idza niyata hiya al-aslu fi jami'il ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat, haditsus sahih. Wa 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min 'amalin yatasawwiru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Pasal yang kedua atau bab yang kedua fi halit ta'allum, terkait dengan niat dalam hal belajar. Bin niyati fi halit ta'lim, yaitu di dalam niat ketika belajar. Summa la budda minat niyati fi zamani ta'limil ilmi, semestinya lah ada niat ketika hendak menuntut ilmu. Izin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal, sebab niat itu menjadi pokok di dalam segala hal kegiatan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena berdasarkan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat, setiap amal itu, segala amal perbuatan itu sangat tergantung dengan niat. Bapak Ibu, hadis ini sangat populer disampaikan Rasul ketika Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus menjadi nabi ketika usia 25 tahun. Lalu beliau diangkat menjadi rasul di saat usia 40 tahun. Lalu beliau berdakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Berarti semenjak Rasul berusia 40 tahun beliau sudah Rasul, lalu 13 tahun berdakwah di Mekah. 40 tambah 13 53. Usia 53 tahun Rasul hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu ada sebab. Pertama, karena ada perintah dari wahyu, perintah dari Al-Quran. Maaf Bapak Ibu, kadang ada orang bilang langsung Rasul itu hijrah karena terusir. Alasan pertama, karena ada perintah dari Al-Quran. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu yang alasan pertama karena ada perintah ayat Al-Quran. Yang kedua, karena ancaman dari kufar-kufar Quraisy terhadap keamanan dan kenyamanan Rasulullah, yang mana yang lebih terkenal pada saat itu negeri Taif. Ketika Rasul berdakwah ke negeri Taif itu, di saat itu mereka memperolok dan mengejek Nabi. Bahkan mereka mengusir Nabi, mengejar Nabi, bahkan sampai melempari Nabi sampai terperosok Nabi ke solokan, ke got, berdarah mata kakinya. Pada waktu itu malaikat Jibril langsung datang
"Ya Muhammad, kamu diperlakukan seperti ini sama negeri Taif. Izinkan aku minta kepada Allah supaya dimusnahkan itu masyarakat negeri Taif." Saking kesalnya Jibril, maka dia minta izin kepada Rasul supaya negeri Taif itu dimusnahkan. Apa jawab Rasulullah? Rasul menjawab, "Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, tunjukilah saudara-saudaraku itu, sesungguhnya mereka karena belum mengerti, sesungguhnya mereka kalau belum paham, sesungguhnya mereka karena belum berilmu. Rasul bukannya malah dendam, bukannya malah mengiyakan apa yang disampaikan oleh Jibril itu. "Izinkan ya Rasul, biar saya minta kepada Allah dimusnahkan itu negeri Taif." Tapi Rasul malah mendoakan, "Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ini jadi pembelajaran bagi kita Bapak Ibu. Ada kalanya sahabat kita, ada kalanya saudara kita, ada kalanya tetangga kita. Kita sudah ajak ke masjid, ternyata masih belum mau. Kita ajak untuk berderma, belum mau. Kita ajak untuk berguyup, komunitas, belum mau. Lalu jangan bosan untuk mengajak, jangan bosan. Mungkin hari ini belum, siapa tahu besok. Karena Rasulullah sendiri tidak frustasi, malah beliau mendoakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Baik, setelah itu maka datanglah perintah hijrah tadi, hijrahlah Rasul. Ketika hijrah ini, pertama satu rombongan berangkatlah ini kaum muslimin ke Madinah, dikawal oleh dua sahabat, yang mana Utsman dan Umar berangkat menemani para kaum muslimin Mekah ke Madinah, sementara Abu Bakar dan Sayyidina Ali mengkawal Rasulullah. Nah, di saat yang hijrah ini Bapak Ibu, disinilah populernya, disinilah hadis sahih yang tadi turun. "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amal itu supaya sah, dia harus dibarengi dengan niat. "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya seseorang itu mendapatkan tergantung apa yang ia niatkan. "Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Siapa yang hijrah murni semata-mata karena perintah Allah dan Rasul, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah dan Rasul. "Wa man kana hijratuhu limalin aw imra'ati yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Ini hadis ada di dalam hadis Al-Arba'inun Nawawiyah, ada di dalam hadis Subulus Salam juga ada. Setiap amal itu syarat dengan niat, maka sah amal itu kalau ada niat. "Wa innamal likulli imri'in ma nawa." Seseorang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa yang hijrah pada waktu itu karena ada yang hijrah murni karena Allah dan Rasul. Setelah diperintahkan Rasul, maka dia tulus hijrah karena Allah dan Rasul. Emang ada yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul? Ada. Ternyata ada yang hijrah itu motivasinya beda Pak. Kenapa? Karena dia sudah dengar informasi, setiap yang hijrah, orang Madinah sudah menyiapkan kapling Pak. Menyiapkan kapling untuk tempat rumah, menyiapkan kapling untuk usaha. Maka yang membuat dia tertarik sebenarnya, wah asik dong sampai di sana nanti dapat kapling, asik dong sampai di sana nanti dapat kebun. Awim ro'atin yungkihuha. Ada lagi dia hijrah bukan semata-mata karena Allah dan Rasul, tapi karena ada seorang wanita yang dia idam-idamkan ternyata ikut hijrah.
Kalau saya nggak ikut hijrah, ntar itu cewek dikawinin sama yang lain. Nah itu Pak, di zaman Rasul sudah ada yang begitu Pak. Maka dia ikut-ikutan hijrah karena si doinya, karena si nengnya tadi ikut hijrah. Nah, maka dikatakan Rasul, orang yang seperti ini fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya itu hanya sebatas mendapatkan kapling, hanya sebatas mendapatkan cewek, ya kurang lebih begitu. Nah, di dalam belajar ini pun demikian. Makanya menjadi dasar kita di dalam bab 2 ini adalah hadis itu. Hanya saja di sini singkat dibuatnya. Tapi kalau hadis itu sebenarnya panjang seperti yang disampaikan tadi. Baik. Liqauli alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat. Hadisun sahih, itu adalah hadis sahih. Wa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kam min amali yatasawwiru bi surati a'malid dunya wa yusiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Banyak di antara amalan-amalan yang berbentuk amalat dunia. Ada amalan itu bentuknya amal dunia, tapi bisa berubah menjadi amal akhirat. Contoh, kita kerja ataupun di kantor atau karyawan atau pedagang atau apalah misalnya ngojek, sopir, itu kan pekerjaan dunia Pak ya. Banyak pekerjaan yang bentuknya pekerjaan dunia, tapi karena niatnya itu untuk menghidupi keluarga, maka pekerjaan dunia tadi akan bernilai menjadi amal akhirat. Itu maksudnya Pak. Artinya amalan dunia, pekerjaan yang rutinitas sehari-hari bisa berubah nilai kualitasnya menjadi amal akhirat karena menggunakan niat. Jadi niat itu ternyata jangan dianggap remeh. Niat itu ternyata sangat sakral Bapak Ibu. Niat itu sangat sakral. Contoh, sahnya sholat kita karena ada niat, sahnya puasa kita karena ada niat, sahnya haji kita karena ada niat. Bahkan menghalalkan yang haram itu karena niat. Contoh, pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ini kan yang sebelumnya haram, tapi karena sigot akad itu bagi niat menghalalkan yang haram. Jadi betapa pentingnya niat itu. Amal dunia saja pun bisa berubah menjadi amal akhirat. Contoh kecil Bapak Ibu, mohon maaf, hubungan suami istri ini kan amal dunia, bisa dikatakan kebutuhan biologis. Hewan saja pun membutuhkan ini. Jangankan hewan, tumbuhan sekalipun ada apa ya? Ada perkawinan silang tumbuhan. Itu amal dunia. Tapi ketika kita meniatkan itu adalah menafkahi istri, maka berubah menjadi amal akhirat. Betapa pentingnya niat itu. Amalan sederhana, amalan dunia pun bisa berubah bernilai menjadi amal akhirat karena niat. Jadi betapa pentingnya niat itu sehingga bisa merubah dari pekerjaan biasa-biasa saja menjadi pekerjaan yang luar biasa. Kenapa dikatakan pekerjaan yang luar biasa? Karena akan bernilai ibadah dunia akhirat. Baik. Kam min amalin yatasawwiru bi surati a'malid dunya wa yusiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Banyak di antara amalan dunia itu bentuknya amalan dunia, tapi karena bagusnya niat yang dipakai maka berubah menjadi naik menjadi amal akhirat. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwiru bi suratil a'malil akhirah
thumma yusiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Pak, ini kebalikannya. Banyak juga amalan yang berbentuk amalan akhirat tapi berubah menjadi amal dunia karena keburukan niatnya. Jadi yang semestinya itu amalan akhirat. Contoh, haji, umroh, semestinya kan itu amal akhirat, bernilai akhirat. Tapi niatnya berangkat umroh itu biar orang tahu kalau saya mampu, biar orang tahu kalau saya itu alim, tiap tahun berangkat 2 kali umroh. Ketika ada perasaan seperti itu, amal akhirat tadi maka berubah menjadi amal dunia. Kenapa? Berubah yang menjadi ibadah umroh menjadi traveling. Kurang lebih begitu lah. Jadi karena niatnya buruk, karena niatnya salah, yang tadinya itu potensi amal akhirat berubah menjadi amal dunia. Jadi sekarang kita mau berangkat ke kantor, niat kita adalah mencari nafkah untuk keluarga, menjadi amal akhirat. Padahal rutinitas kita berangkat, ada yang misalnya kena musibah, kita niatkan karena kita memang ingin memberikan ucapan belasungkawa ataupun menghibur si ahli musibah, menjadi amal akhirat. Kita berangkat, ternyata ada perkumpulan, paguyuban, keluarga dan sebagainya. Kita niatkan itu adalah silaturahmi, maka menjadi amal akhirat. Jadi baik Bapak Ibu, dengan niat itu akan merubah nilai suatu amal. Pak, sebenarnya niat itu apa? Jadi secara bahasa begini Pak, ada yang disebut hammun, ada yang disebut azmun, ada disebut niyatun. Kalau hammun itu ada keinginan terhadap sesuatu tapi belum ada sama sekali langkah untuk memperolehnya. Contoh, pengen rasanya nyampe ke bulan tapi nggak ada sedikit pun upaya untuk bisa nyampe ke bulan. Itu namanya hamun, ataupun kalau bahasa Indonesianya angan-angan. Itu masih berangan-angan. Lalu meningkat angan-angan itu menjadi azmun. Apa itu? Cita-cita. Apa bedanya? Kalau cita-cita, saya pengen rasanya bisa berangkat umroh misalnya. Karena pengen kita berangkat umroh, padahal gaji kita kecil, tapi kita, ya Allah, walaupun ini sedikit, 10.000 sehari saya sisihkanlah, 10.000 saya masukkan ke ini. Dengan upaya 10.000 aja pun kita simpan, itu namanya sudah cita-cita. Jadi kualitas angan-angan dengan kualitas cita-cita berbeda Pak ya. Jadi kalau kamu pengen gak sih untuk berderma ke masjid? Pengen. Terus kamu udah berusaha? Belum sih, nanti kalau gaji saya udah naik, nanti kalau saya udah punya duit, nanti kalau saya udah punya ini. Itu namanya baru angan-angan. Angan-angan. Tapi pengen gak sih berderma untuk Masjid Al-Furqan? Pengen gak sih untuk nyumbang? Pengen. Terus apa yang kamu lakukan? Alhamdulillah, walaupun 1.000 saya kumpulkan di rumah, 1.000 perak atau 500 perak saya kumpulkan, nanti kalau udah agak lumayan baru saya serahkan ke pengurus. Itu sudah cita-cita. Pengen saya umroh hanya 5.000 perak per hari ini misalnya, itu sudah cita-cita. Jadi sama dengan sholat. Nanti subuh insya Allah saya mau sholat ke masjid. Itu padahal belum subuh, baru mau tidur. Nah ini namanya angan-angan, hamun. Nah begitu sudah sahur, waduh dia udah bergegas, udah ini pakai sarung, udah wudu, udah mandi, berangkat ke masjid. Itu namanya azmun, cita-cita.
baru cita-cita. Lalu niatnya kapan? Ketika sudah iqamat, lalu kita takbiratul ihram. Niat itu qasdus syai' muqtarinam bi fi'li, upaya mensengaja sesuatu sekaligus dengan perbuatan atau actionnya. Jadi kalau actionnya sholat itu, di mana niat itu? Bainal hamzati warra inda takbiratul ihram, antara hamzah dan ra. Allah ber itu rohnya. Bainal hamzati warra, ketika takbiratul ihram harus jatuh niat. Kalaulah niatnya itu tidak tepat antara hamzah dan ra, menurut jumhur ulama fikih tidak sah sholatnya, Pak. Jadi makanya maaf kalau imam-imam kita itu sering Allah, karena dia ingin memasukkan niat itu di situ. Ada orang yang kelihatannya loh, gak tahu masuk niatnya apa enggak itu. Coba Pak, kita coba deh praktik dalam hati aja. Contoh saja sholat subuh tadi, upaya mensengaja dalam hati, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Begitu deh, yang singkat saja, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Itu singkat saja. Kira-kira dengan action kita dengan takbiratul ihramnya, Allah, sudah masuk belum niat itu? Nah begitu ya Pak ya. Jadi jangan sampai Allahu Akbar, ini diragukan masuk nggak sih niatnya. Sengaja saya sholat subuh masuk apa enggak? Kalau dia sebelum hamzah maka itu azmun, kalau dia setelah ra maka itu bukan niat. Jadi posisi niat di situ adalah bainal hamzati war ra, antara hamzah dan ra ketika takbiratul ihram. Jadi semua ada niatnya Pak. Ketika berhaji pun ada tempat niatnya kan Pak ya? Ada tempat niatnya kan Pak ya? Haji ya? Ada yang di Ulam-Lam, ada yang di jadi di Ulam-Lam sudah mulai niat. Satu lagi Pak. Oh, Bir Ali ya Pak. Iya betul, Bir Ali, betul. Ah itu. Jadi itu baru niat Pak. Kalau baru keinginan, saya sudah niat sih untuk haji, itu salah. Bukan niat namanya, bercita-cita. Saya sudah pengen sih haji. Udah ada nabung belum? Belum. Udah belajar belum? Belum. Berarti kamu baru berangan-angan. Berarti tadi Pak ya, tahapannya ya, angan-angan, cita-cita, baru niat. Sholat pun demikian tadi. Kalau dia masih, wah nanti saya mau sholat berjamaah ke masjid, padahal belum masuk waktu dan dia belum ada upaya, maka ini namanya disebut baru angan-angan. Tapi begitu sudah azan, lalu dia ambil sarung, dia ini rapi-rapi, itu namanya cita-cita. Lalu niatnya kapan? Setelah di sini. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Apa maknanya? Qad qamatis sholat. Hoi, udah hampir waktunya sholat, udah hampir ditegakkannya sholat. Jadi qomat itu menyampaikan bahwa sholat itu pelaksanaannya sudah dekat. Apa jawaban kita Bapak Ibu ketika muazin itu qomat? Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Apa jawaban kita Bapak Ibu? Aqamallahu wa adamaha. Kalau ketika hayya 'ala sholati, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil azim. Kebanyakan sering juga orang ketika qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, la haula wala quwata illa billahil azim.
Apa maknanya? Walaupun kita sudah berdiri di belakang imam, lalu qomat bilang, udah hampir nih waktunya sholat, udah hampir nih kita untuk melaksanakan sholat, tapi kita jawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada dijawab di situ. Kalau misalnya sudah waktunya sholat, udah nih, ya siap, nggak ada. Kenapa? La haula wala quwata illa billahil azim. Sering juga orang sudah berdiri begini, ternyata ajal tiba. Sudah berdiri begitu, ternyata datang gempa. Jadi nggak boleh kita sombong, tapi dijawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah pertanda bahwa seorang mukmin jawaban terhadap ajakan qomat, ajakan sholat itu tadi bukan iya, nggak ada jawabannya iya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar. Tapi coba, hayya 'alas shalah, ayo mari kita sholat. Jawabnya bukan kita jawab, iya saya akan datang. Enggak begitu kan Pak ya? La haula wala quwata illa billah. Kenapa ini kita ungkit Pak? Karena di situ ada niat Pak. Iya saya mau datang, tapi tidak ada daya upaya kecuali karena diberikan Allah. Bapak Ibu yang datang hari ini karena diberikan Allah kekuatan. Pak, mungkin ada nggak tetangga kita yang kira-kira hatinya ke masjid tapi karena kesehatannya nggak mampu? Ada nggak kira-kira tetangga kita Pak? Ada ya Pak ya? Hatinya pengen seperti Bapak Ibu datang ke masjid begini, tapi kesehatannya udah nggak mampu lagi. Ada juga hatinya pengen untuk datang ke masjid, tapi ternyata daya dukungnya kurang. Itu baru sebatas angan-angan. Kalau ini udah niat ini semua, alhamdulillah. Bukan angan-angan, bukan hanya cita-cita. Baik, Bapak Ibu, berarti tadi banyak amalan-amalan dunia, tapi dengan kita memasukkan niat yang baik, maka amal dunia, pekerjaan rutinitas sehari-hari bisa berubah menjadi amal akhirat. Sebaliknya, amalan yang berbentuk amalan akhirat tapi karena niat yang kurang baik, maka berubah menjadi amalan dunia. Itu contohnya tadi, umroh padahal amal akhirat, tapi karena niatnya sudah nggak baik, niatnya karena happy, niatnya healing, jalan-jalan, maka berubah menjadi traveling. Iya Pak. Kurang lebih begitu. Itu contohnya. Wa yanbaghi ayyan wal muta'allim bi talabil ilmi ridallaha ta'ala wad darul akhirah. Semestinya kalau kita belajar, kita menuntut ilmu seperti sekarang ini, apa sih niat kita? Itulah seorang pengarang mengatakan, yang pertama niat kita untuk mengharapkan ridho Allah. Saya mau belajar, setelah sholat subuh saya masih mengikuti taklim. Kenapa? Mengharapkan ridho Allah. Kenapa? Allah sangat senang terhadap hambanya yang suka belajar. Karena belajar itu diwajibkan tanpa batas ruang dan waktu. Nggak ada batasannya, nggak ada waktunya, kapan saja kita belajar. Nah, jadi walaupun istilahnya pendidikan itu ada pendidikan formal, non formal, ada informal. Jadi kapan saja kita tetap tidak bisa lepas dari kewajiban menuntut ilmu. Jadi yang pertama kita mengharapkan ridho Allah. Belajar saja pun niatnya adalah mengharapkan ridho Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wadarul akhirata, mengharapkan negeri akhirat, yaitu dengan kita belajar, insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Jadi Pak, kita belajar saja pun ada niatnya, mengharap ridho dan juga mengharapkan hari akhirat. Ridho itu apa sih ridho itu Pak?
Ridho itu senang. Ridho itu senang. Abu Nawas makanya dia kata, Ilahi lastu lil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahimi. Apa kata Abu Nawas? Ya Allah, ya Tuhanku, saya memang merasa belum pantas menjadi penghuni surgamu. Saya sadar ya Allah, belum selayaknya saya sebagai hamba penghuni surgamu. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi saya nggak mampu ya Allah. Andaikan kau ceburkan ke nerakamu, tentu saya nggak sanggup. Di syair lain apa kata Abu Nawas? Ya Allah, saya nggak tergiur dengan surgamu, nggak tergoda saya dengan keindahan surgamu, tapi yang saya inginkan ya Allah hanya ridho. Apa makna dibalik itu, Pak? Jadi dia beramal bukan semata-mata karena surga, dia beramal karena mengharapkan ridho. Kalau sudah dalam ridhonya Allah, dibuang ke api itu pun apinya nggak panas. Iya Pak ya. Siapa Nabi kita yang kuat di panas itu? Nabi Musa ya Pak ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, maaf, Nabi Ibrahim yang sampai lidahnya itu nggak bisa bilang R ya Pak ya. Itu ditaruh di api nggak kebakar. Begitu juga lah kalau tadi yang disanjungkan, dinyanyikan oleh Abu Nawas itu, saya nggak tergiur dengan surgamu ya Allah, saya nggak begitu pengen dengan surgamu, yang aku inginkan hanya ridhomu. Jadi tadi kita belajar mengharapkan ridho Allah, yang kedua mengharapkan hari akhirat, yang ketiga apalagi di sini, yang ketiga an yanbiya muta'allimu bi talabil ilmi ridallahu ta'ala wa darul akhirah wa izalatul jahli, dan menghilangkan kebodohan. Jadi ada tiga ini Pak, menghilangkan kebodohan. Satu ridho Allah, yang kedua mengharap hari akhirat, yang ketiga adalah menghilangkan kebodohan. Karena kebodohan kita itu akan merusak nilai-nilai ibadah kita. Wa izalatul jahli an nafsihi wa an sairil jahli wa ayyauddin, karena menghilangkan kebodohan itu merupakan menghidupkan keagamaan kita. Tidak mungkin kita merasa bagus agama kita kalau kita dalam posisi bodoh. Bagaimana bagus amal kita kalau kita nggak berilmu? Sholat kita aja, maaf Pak, kita sama-sama sholat nih, kualitas sholatnya pasti nggak ada yang sama, nggak akan ada yang sama. Pertama dari niatnya aja pun udah berbeda-beda. Yang kedua dari kualitas ilmu kita berbeda-beda. Yang ketiga kualitas kehusukannya pun berbeda-beda. Jadi semakin banyak ilmu kita untuk melakukan ibadah itu, maka semakin tinggi kualitas ibadah kita. Wa baqaul Islam, dan untuk kelanggengan keislaman kita itu sebagai seorang muslim jangan berhenti untuk belajar. Nah ini terus, fa inna baqaul islami bil ilmi, sesungguhnya eksistensi keislaman kita itu harus diikat dengan ilmu. Ndak perlu merasa saya ini muslim, saya ini mukmin, padahal dia nggak mau belajar. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli, tidak akan sah zuhud dan takwa seseorang kalau dia masih tergolong jahil atau bodoh. Apa itu zuhud? Zuhud itu mengenyampingkan kenikmatan dunia semata-mata karena Allah. Itu zuhud. Contoh, pakaiannya banyak, di rumah itu yang mewah-mewah banyak, bang bagus-bagus yang mahal-mahal, tapi dia udah nggak mau lagi. Oh, saya ngumpul-ngumpul sama saudaraku, saya pakaian biasa sajalah. Ternyata di rumah, di luar makanan banyak, duitnya banyak, ya udah saya makan sekedarnya sajalah. Itu namanya sudah zuhud.
Bukan dia nggak mampu, dia mampu. Ada orang, Pak, mohon maaf, saya melihat makannya aja dibatasin, padahal dia tergolong kaya. Pakaiannya pun dia membeli pakaian malah yang di kaki lima, yang di emperan, padahal dia orang kaya. Nah, inilah orang yang disebut dengan zuhud. Beda kalau karena nggak mampu, belum tentu zuhud ya Pak ya. Dia mampu tapi sengaja menahan diri dari kemauan itu namanya sikap zuhud. Jadi zuhud seseorang, misalnya udah bosan pakai yang itu, saya beli aja yang biasa. Contoh Pak ya, saya udah bosan ke mall, beli aja di situ di pasar. Ternyata karena nggak ada ilmu, hanya karena bosan, tidak menjadi nilai ibadah. Tapi coba kalau niatnya, saya beli yang biasa saja supaya bisa membantu saudara-saudaraku yang pedagang-pedagang kecil, menjadi nilai ibadah. Kembali kepada niat tadi Pak, ternyata amalan-amalan dunia itu bisa berubah menjadi amalan akhirat karena niat kita. Tidak sah zuhud seseorang dan ketakwaan seseorang apabila dia itu tidak punya ilmu. Wa ansada Syekh Al-Imamul Ajalil Burhanuddin Sahibul Hidayah sya'ran li ba'dihim. Seorang Syekh Imam Al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah, beliau itu melantunkan, menyanyikan sepotong syair untuk sebagian ulama. Syairnya itu, fasadu kabirun alimun mutahattikutun wa akbarum minhu jahilun mutanassikun huma fitnatum fil alamin azimah. Hancur leburlah orang-orang yang alim tak teratur. Lebih hancur lagi bila si jahil itu ibadahnya ngawur. Kedua-duanya menjadi fitnah, menimpa dan menjadi ganas dunia. Artinya, ternyata ada orang yang alim tak teratur. Alimnya itu dia sudah berilmu tapi nggak beradab. Ada orang yang berilmu tapi nggak beradab. Padahal al-adabu fauqul ilmi. Adab itu, sopan santun itu, etika itu masih di atas ilmu. Jangan merasa bangga banyak ilmunya kalau nggak punya adab, nggak punya sopan santun. Masih lebih tinggi adab ketimbang ilmu. Ilmu itu diharapkan supaya melahirkan adab. Sekarang kita lihat Pak, banyak orang yang berilmu malah mencemoohkan adab, mencemoohkan moral, mencemoohkan etika. Lucu. Berarti ini nggak punya landasan yang jelas, tidak punya landasan Al-Quran, tidak punya landasan hadis, maka ego yang dipakainya. Lebih hancur lagi bila si jahil ibadah ngawur. Maaf kata, udah nggak ada ilmunya, tapi disuruh orang jadi imam karena keluarganya. Mohon maaf Pak, sebelum kita akhiri, saya punya pengalaman kira-kira tahun 90-an. Ini kelihatannya lucu, tapi kisah nyata. Mohon maaf, di satu perkampungan ini, jadi yang biasa di situ imam di masjid ini, kalau nggak si A, si B, yang lain nggak boleh. Ternyata belakangan si A sama si B ini bisa dikatakan sudah mulai uzur, udah tua. Maka mereka kaderlah regenerasi mereka pihak mantu. Mantunya ini nggak ada potensi pendidikan agama sebenarnya, tapi karena itu dianggap masih keluarga Pak Haji tadi, ya udah kamu aja lah. Pendek cerita, pas lagi sholat taraweh, baru taraweh hari ketiga. Hari pertama masih Pak Haji ini, hari kedua Pak Haji ini, hari ketiga disuruhlah sang mantu tadi, ibarat kata sopir baru. Nah begitu sholat taraweh baru berapa rakaat, di saat beliau sujud mungkin batal Pak, keluar angin, pus. Begitu batal, ibarat kata di sini mihrabnya, dia keluar ke sana.
Dia keluar ke pintu situ, sampai ke sana mungkin mau wudu. Nah, biasanya hari pertama, kedua, ketiga kan masih rame Pak ya. Anak-anak masih rame sampai keluar. Anak-anak kalau merasa kok lama banget sujudnya, dia begini. Dia enggak. Imamnya kabur. Ketawa semua satu masjid itu. Ini karena sang imam tadi enggak tahu ngasih kode. Semestinya kalau dia batal, memang benar dia tinggalkan, tapi kasih kode subhanallah katanya, supaya yang di belakang datang menggantikan. Ini diam-diam dia pergi, ya anak-anak teriak, imamnya kabur. Inilah contoh real yang tidak ada ilmunya tapi mau didorong-dorong, diojok-ojokin, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kita belajar di pagi yang segar bugar ini akan menambah wawasan dan ilmu kita. Dan sekali lagi, mari kita perbaiki niat kita di dalam setiap hal kegiatan kita. Yang ternyata amalan yang bersifat dunia, pekerjaan yang rutinitas kita sehari-hari, yang kelihatannya bukan bernilai ibadah, ternyata bisa berubah menjadi amal akhirat kalau kita menggunakan niat yang baik. Sebaliknya, sering orang yang melakukan nilai-nilai amal akhirat ternyata hancur nilainya karena salah dalam memakai niat. Mungkin hanya itu sementara yang bisa kita sampaikan.